Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan di channel Cara Terpilih. Semoga channel ini menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu rekan-rekan ya. Dan kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini kita akan latihan kembali soal-soal CAT seleksi PPK, PPS maupun KPU ya. Kali ini kita masuk di bagian ke-12. Dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum menonton soal-soal bagian 1 sampai 11, silahkan linknya saya bagikan di deskripsi video ini ya, silahkan diklik. Oke, langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk ke soal-soalnya ya rekan-rekan sekalian. Soal pertama, kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti cara berpendapat, cara pandang, dan cara tinjau individu. Cara tinjau individu, cara berpendapat, dan cara melihat. Cara pandang, cara melihat, cara tinjau individu. D. Cara melihat, cara pandang, dan cara berpendapat. Atau E. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. Kata wawasan dalam wawasan Nusantara mengandung arti ya cara pandang ya Bapak Ibu, cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Berikut ini fungsi wawasan Nusantara, yaitu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencari dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di skala aspek kehidupan warga negara. C. Menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. D. Mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Atau E. Menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan dalam penyelenggaraan negara. Berikut fungsi wawasan Nusantara, yaitu menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan dalam penyelenggaraan negara. Yang E ya. Soal berikutnya, pada tanggal 10 Desember 1982, konsep wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan A. Deklarasi Juanda, B. Traktat Antartika, C. UNICEF, D. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau D. SEATO. Jawaban yang benar adalah yang D ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Yang D. Berikutnya, dalam kehidupan bernegara, segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini merupakan bentuk Pancasila sebagai A. Falsafah hidup bangsa, B. Dasar negara, dasar keberagaman, sumber segala sumber hukum, atau E. Dasar ketatanegaraan. Segala sesuatu berhubungan dengan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia merupakan bentuk Pancasila sebagai dasar negara ya Bapak Ibu rekan-rekan. Yang B. Berikutnya, ciri penting Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara. B. Menjunjung tinggi kebebasan individu. C. Mengutamakan kepentingan negara dibanding individu. D. Mengutamakan pemberian kesempatan hak yang sama kepada setiap warga negara tanpa mengharuskan afirmasi pada kelompok tertentu. E. Mengutamakan kolektivitas dalam kehidupan bernegara. Ciri penting Pancasila sebagai ideologi negara adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya, Pancasila memiliki peran sebagai asas-asas yang harus diikuti dan sebagai petunjuk dalam pengadaan pilihan hukum di Indonesia. Hal ini merupakan wujud Pancasila sebagai A. Falsafah hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Dasar keberagaman, D. Sumber segala sumber hukum, atau E. Dasar ketatanegaraan.
Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengajukan pilihan hukum di Indonesia itu merupakan wujud Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ya. Yang D. Berikutnya, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 5 tahun sekali ya Bapak Ibu rekan-rekan. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia yaitu A. Parlementer, B. Presidensial, C. Kohabitasi, D. Kuasi presidensial, atau E. Republik. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial ya. B. Berikut ini yang termasuk sistem pemerintahan: A. Parlementer, B. Federal, C. Kesatuan, D. Republik, atau E. Kerajaan. Sistem pemerintahan parlementer ya. Kalau federal dan kesatuan itu bentuk negara, republik atau kerajaan itu adalah bentuk pemerintahan ya. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan unsur-unsur dalam kebudayaan adalah adat istiadat. Mohon maaf, berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam kebudayaan adalah A. Adat istiadat, B. Sistem mata pencaharian, C. Sistem religi, D. Kesenian, atau E. Undang-undang. Yang bukan unsur-unsur kebudayaan adalah undang-undang ya, yang bukan. Berikutnya, faktor fisik yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi geografis, kondisi iklim, curah hujan, letak geologi, atau E. Semua benar. Faktor fisik yang mempengaruhi keberagaman budaya Indonesia fisik ya, kondisi geografis ya Bapak Ibu rekan-rekan. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Berikut merupakan prinsip penerapan Bhinneka Tunggal Ika kecuali A. Bersifat umum dan menyeluruh, B. Bersifat inklusif, C. Bersifat universal, D. Bersifat eksklusif, atau E. Bersifat multikultural. Yang bukan ya, berarti kecuali bersifat eksklusif ya. Berikutnya soal berikut ini adalah suku bangsa yang tinggal di Sumatera Utara. A. Gumbak, Cadek, Simelau, Tamiang, B. Minangkabau, Guci, Fakfak, C. Batak, Nias, Simalungun, D. Melayu, Penghulu, Bunai, atau E. Enggano, Rejang Lebong, Bonai. Suku bangsa di Sumatera Utara adalah ini ya, Batak, Nias, Simalungun, yang C. Berikutnya, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan melalui, ini setelah sempat berhenti ya. A. Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. B. Sidang pertama BPUPKI. C. Sidang kedua Badan BPUPKI. D. Sidang Badan Konstituante, atau E. Dekret Presiden 5 Juli 59. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar, berarti yang dimaksud di sini setelah RICH ya. Jadi jawabannya yang Dekret Presiden ya, 5 Juli 59. Berikutnya, amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan pada 99, 2000, 2001, 2002, 2004. Amandemen kedua itu 2000 ya. Pertama 99, 2000, kedua 2001, ketiga 2002, terakhir ya, keempat. Berikutnya, Undang-Undang Dasar sementara ditetapkan pada 17 Agustus 45, 18 Agustus 45, 17 Agustus 50, 27 Desember 49, atau 5 Juli 59. UUDS ya. Setelah RIS, UUDS itu 17 Agustus 50 ya. Selanjutnya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Monarki, B. Republik, C. Kerajaan, D. Federasi, atau S. Serikat. Negara kesatuan berbentuk republik ya, yang B. Berikutnya, pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada A. 99, B. 2004, C. 2009, D. 2014, atau E. 2019. Pemilihan presiden secara langsung pertama itu 2004 ya. Berikutnya, pemilihan umum pertama setelah reformasi dilaksanakan pada A. 55, B. 1971, C. 99, D. 2004, atau E. 2009. Pasca reformasi berarti 99 ya. Jika pemilihan umum pertama itu 55, tapi pasca reformasi 99 yang C. Berikutnya,
KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap merupakan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Penegasan ini tertuang dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke berapa KPU? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Pasal 22E itu adalah amandemen ketiga ya. C. Berikutnya, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diberlakukan sejak pemilu tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Ambang batas presidential threshold itu 2004 ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini yang merupakan azas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, kecuali jujur dan adil, langsung, umum, bebas, terbuka. Yang bukan ya, kecuali berarti yang bukan azas adalah terbuka ya. Azas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di sini tidak ada terbuka ya. Berikutnya, sistem pemilihan presiden di Indonesia menggunakan A. Sistem pluralitas, B. Sistem 2 putaran two round system, C. Sistem distrik berwakil banyak, D. Sistem proporsional, atau E. Sistem campuran. Pemilihan presiden di Indonesia itu menggunakan 2 putaran ya, two round system. Selanjutnya, sistem pemilihan umum anggota DPR menggunakan A. Sistem proporsional daftar terbuka, sistem proporsional daftar tertutup, sistem mayoritarian, D. Sistem campuran, atau E. Sistem paralel. Anggota DPR itu proporsional daftar terbuka ya. Berikutnya, manakah yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia? A. Mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia itu azas ya, prinsipnya adalah mandiri. Berikutnya, salah satu syarat partai politik untuk mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah A. Memiliki kepengurusan di tingkat nasional, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dan yang ada di Indonesia, 75% kepengurusan tingkat kabupaten kota di setiap provinsi, dan 50% kepengurusan tingkat kecamatan di setiap kabupaten. B. Memiliki kepengurusan di tingkat nasional. C. Memiliki kepengurusan di tingkat nasional, 75% provinsi dan 50% di kabupaten kota. D. Memiliki kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. E. Memiliki kepengurusan tingkat nasional 50% provinsi, 25% kabupaten kota. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, memiliki kepengurusan di tingkat nasional di seluruh provinsi, 75% kabupaten, 50% kecamatan. Selanjutnya, saat ini sistem kepartaian di Indonesia adalah A. Sistem partai tunggal, B. Sistem dwipartai, C. Sistem multipartai sederhana, D. Sistem multipartai ekstrim, atau E. Sistem partai negara. Sistem kepartaian di Indonesia saat ini adalah multipartai ekstrim ya. Banyak partai, lebih dari 5 itu ekstrim. Selanjutnya, syarat untuk menjadi pemilih berdasarkan pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 2017 adalah warga negara Indonesia, warga negara Indonesia berusia 17 tahun, warga negara Indonesia berusia 17 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, penduduk berusia 17 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, atau setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Syarat pemilih warga negara Indonesia berusia 17 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya ya. Selanjutnya, pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara harus memenuhi syarat A. Terdaftar dalam pemilih daftar pemilih, B. Daftar satu kali oleh KPU, C. Pemilih dalam DPT, D. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan, atau E. Warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, pemilih yang berhak menggunakan hak pilih. Yang D ya, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan. Selanjutnya, lembaga yang harus menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah A, B, C, D, E. A. Lembaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu LKPP, B. Sentra Kehormatan Penyelenggara Pemilu SKPP, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Badan Pengawas Pemilu, atau E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ya Bapak Ibu. Jawabannya E. Berikutnya,
Berikut merupakan peran Bawaslu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. A. Memutuskan dugaan pelanggaran kode etik. B. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik. C. Meregistrasi dugaan pelanggaran kode etik. C. D. Membuka posko pendaftaran kode etik. Atau E. Membuat peraturan kode etik. Peran Bawaslu menyampaikan dugaan kode etik berarti kepada DKPP ya. Ini menyampaikan. Berikutnya, di bawah ini merupakan tujuan pengaturan kode etik pelanggaran pemilu, kecuali A. Menjaga integritas penyelenggara pemilu. B. Menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. C. Menjaga kemandirian penyelenggara pemilu. D. Menjaga keberlangsungan penyelenggara pemilu. Atau E. Menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu. Di bawah ini merupakan tujuan pengaturan kode etik penyelenggara pemilu, kecuali yang bukan ya Bapak Ibu, berarti yang D ya, menjaga keberlangsungan penyelenggara pemilu. Keberlangsungan yang D. Berikutnya, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat serta wajib dipatuhi kecuali oleh A. Bawaslu, B. Bawaslu provinsi, C. Bawaslu kabupaten atau kota, D. Jajaran sekretariat Bawaslu, atau E. Peserta pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu, kecuali berarti peserta pemilu ya, karena peserta pemilu bukan penyelenggara, sedangkan kode etik itu untuk penyelenggara. Berikutnya, dasar hukum konstitusi penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam A. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, B. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, D. Pasal 22E, Pasal 6, dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 45, atau E. Pasal 22 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat, dasar hukum konstitusi penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E, Pasal 6, dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang D ya Bapak Ibu rekan-rekan. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, mohon maaf untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Kita akan ketemu lagi di bagian ke-13 dengan soal-soal berikutnya. Untuk itu jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan loncengnya Bapak Ibu agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu di video soal-soal berikutnya ya, di bagian ke-13. Semoga sukses untuk Bapak Ibu rekan-rekan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.